Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Aisyah dengan NIM 0601232018. Di sini saya akan membawa pembahasan tentang mengapa civil society dikekang di Indonesia. Civil society memainkan peran penting dalam mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Namun dalam konteks Indonesia, masyarakat sipil menghadapi pembatasan tertentu yang menghambat efektivitas mereka. Alasan pembatasan civil society di Indonesia: pertama, regulasi dan pembatasan pemerintah, yang mana pemerintah Indonesia telah melakukan regulasi dan pembatasan tertentu yang membatasi aktivitas dan pengaruh civil society. Hal ini termasuk birokrasi yang rumit, proses pendaftaran yang membani, dan pembatasan sumber pendanaan untuk organisasi masyarakat sipil. Lalu ada pendanaan dan sumber daya yang terbatas, yang mana civil society sering menghadapi keterbatasan pendanaan dan sumber daya yang menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan misi mereka secara efektif. Selain itu, kurangnya otonomi keuangan dan ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal dapat membuat civil society rentan terhadap campur tangan atau kontrol. Kurangnya kesadaran dan pemahaman publik, yang mana masyarakat umum di Indonesia mungkin memiliki pengetahuan dan pemahaman terbatas tentang peran dan pentingnya civil society. Kurangnya kesadaran ini dapat menyebabkan kurangnya dukungan dan apresiasi terhadap karya civil society, sehingga lebih mudah bagi pembatasan untuk diberlakukan. Lalu, solusi potensial untuk mengatasi pembatasan pada civil society ini ada: pertama, advokasi untuk reformasi hukum, yang mana civil society dapat terlibat dalam upaya advokasi untuk menyerukan reformasi hukum yang mempromosikan lingkungan yang lebih mendukung untuk pekerjaan mereka. Ini termasuk menyederhanakan prosedur pendaftaran, memberikan insentif pajak, dan melindungi hak dan kebebasan perilaku civil society. Lalu, memperkuat kerjasama, yang mana civil society harus memupuk kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga dan institusi pemerintah yang relevan. Hal ini dapat membantu menciptakan hubungan kerjasama yang lebih baik dan dialog terbuka yang mengarah pada pemahaman dan dukungan yang lebih baik untuk inisiatif civil society. Lalu, meningkatkan kesadaran dan pendidikan publik. Civil society dapat memainkan peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran publik dan mendidik massa tentang pekerjaan mereka dan pentingnya partisipasi civil society. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye publik, inisiatif berbasis masyarakat, dan program informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman publik. Lalu ada mengembangkan sumber pendanaan yang beragam, yang mana civil society harus menjelajahi dan diverifikasi sumber pendanaan mereka untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal. Kesimpulannya, civil society di Indonesia menghadapi berbagai pembatasan yang membatasi dampak dan potensi mereka. Namun, dalam melakukan advokasi untuk reformasi hukum, memperkuat kerjasama, meningkatkan kesadaran publik, dan diverifikasi sumber pendanaan, pembatasan ini dapat diatasi. Penting untuk mengakui peran vital yang dimainkan oleh civil society dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan mendukung dan berkolaborasi dengan civil society, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan bahan sosial positifnya. Sekian dari pembahasan saya berharap semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.